Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Yasin dari kelas A dengan NIM 256500017. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 program yang menjadi tugas saya pada mata kuliah struktur data. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke program yang pertama. Pada program pertama, baris pertama yaitu pendeklarasian kelas utama dengan nama kelipatan 3 arah yang bersifat publik. Lalu selanjutnya yaitu pembuatan fungsi atau metode main sebagai titik awal eksekusi program. Lalu selanjutnya pembuatan variabel array bernama A tipe data integer dengan kapasitas ruang penyimpanan sebanyak 7 elemen. Lalu selanjutnya yaitu pendeklarasian variabel integer n sekaligus pengisian nilai awal sebesar 3. Variabel ini digunakan untuk menampung angka kelipatan 3. Lalu selanjutnya itu pendeklarasian variabel integer total dan nilai awal 0. Lalu selanjutnya yaitu memulai perulangan for untuk mengiterasi array A yang bergerak dari indeks ke 0 hingga indeks terakhir. Lalu selanjutnya itu memasukkan nilai variabel n saat ini ke dalam array A pada posisi indeks ke i. Lalu selanjutnya menambahkan nilai variabel n dengan angka 3 agar pada iterasi berikutnya nilainya siap menjadi kelipatan 3. Lalu kemudian menambahkan nilai yang baru saja dimasukkan ke dalam array ke dalam variabel total. Selanjutnya yaitu batas penutup blok kode perulangan pertama, pembuatan header tabel. Lalu selanjutnya mencetak judul kolom tabel berupa teks, indeks, dan bar dan nilai yang dipisahkan oleh karakter tab. Lalu selanjutnya mencetak garis pembatas putus-putus untuk merapikan tampilan tabel. Lalu selanjutnya memulai perulangan for kedua untuk mengiterasi kembali setiap elemen di dalam array A dari indeks 0 sampai 6. Lalu selanjutnya itu batas penutup blok kode perulangan kedua. Lalu selanjutnya mencetak kembali garis pembatas putus-putus sebagai penutup tabel elemen array. Lalu selanjutnya mencetak teks total sama dengan diikuti dengan hasil akumulasi keseluruhan nilai array yang tersimpan di variabel total. Ketika program dijalankan, program menampilkan indeks nilai A. Lalu A indeks 0 sama dengan 3, A indeks 1 sama dengan 6, A indeks 2 sama dengan 9, A indeks 3 sama dengan 12, A indeks 4 sama dengan 15, A indeks 5 sama dengan 18, A indeks 6 sama dengan 21. Total keseluruhan yaitu 84. Baik, kita ke program yang kedua. Pada baris pertama yaitu mendeklarasikan sebuah kelas publik bernama deret kuadrat array. Baris selanjutnya merupakan metode utama yang menjadi titik awal jalannya program saat dieksekusi. Baris selanjutnya membuat sebuah variabel array bertipe data integer bernama kuadrat dan kapasitas untuk menampung 8 data. Lalu selanjutnya memulai perulangan atau looping pertama yang akan berjalan sebanyak 8 kali untuk mengisi array. Lalu baris selanjutnya mengisi setiap elemen array pada indeks ke i dengan hasil pangkat 2 dengan angka i plus 1. Lalu selanjutnya penutup blok perulangan pertama. Lalu kemudian mencetak teks judul deret kuadrat bilangan ke layar. Lalu selanjutnya mencetak garis pembatas berupa tanda hubung ke layar untuk merapikan tampilan. Lalu selanjutnya memulai perulangan kedua yang juga berjalan sebanyak 8 kali untuk menampilkan data yang sudah disimpan di dalam array. Lalu selanjutnya mencetak angka bilangan asli dimulai dari 1. Lalu simbol pangkat 2, simbol sama dengan, dan nilai kuadrat yang diambil dari dalam array lalu berpindah ke baris baru. Ketika hasil dijalankan, maka akan menampilkan deret kuadrat bilangan
1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 5 pangkat 2 sama dengan 25, 6 pangkat 2 sama dengan 36, 7 pangkat 2 sama dengan 49, 8 pangkat 2 sama dengan 64. Baiklah, kita masuk ke program yang ketiga. Pada baris pertama, yaitu mendefinisikan kelas utama dengan nama pembalik array char yang bersifat terbuka, yang bersifat public. Lalu kedua, membuat metode utama yang menjadi titik awal atau gerbang utama eksekusi program oleh Java. Lalu selanjutnya membuat dan menginisialisasi sebuah variabel array bertipe karakter atau char bernama alfabet yang berisi 5 elemen, yaitu V, W, X, Y, dan Z. Lalu selanjutnya menampilkan teks urutan normal ke layar tanpa berpindah baris baru setelahnya. Lalu selanjutnya memulai perulangan for loop untuk membaca elemen array dari indeks awal hingga indeks terakhir. Lalu selanjutnya mencetak karakter dari array alfabet satu persatu berdasarkan indeks perulangan saat itu, diikuti dengan spasi sebagai pemisah. Lalu selanjutnya memindahkan kursor ke baris baru agar tampilan berikutnya tidak menyambung ke baris yang sama. Lalu selanjutnya menampilkan teks urutan terbalik ke layar tanpa berpindah baris baru. Lalu selanjutnya memulai perulangan for loop kedua untuk membaca elemen array secara mundur, dimulai dari indeks paling akhir menuju ke indeks 0. Lalu selanjutnya mencetak karakter dari array alfabet satu persatu dari belakang ke depan berdasarkan indeks perulangan, diikuti dengan spasi. Lalu selanjutnya memindahkan kursor ke baris baru setelah seluruh karakter terbalik selesai dicetak. Ketika hasil di running, maka akan tampil urutan normal yaitu V, W, X, Y, Z. Sedangkan di bawahnya ada urutan terbalik yaitu Z, Y, X, W, V. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.